Nah, hari ini kita akan lanjut masih seputar TF gitu ya. Ya, true false gitu ya. Ya, intinya nggak bosan-bosan sampai pertemuan 16 gitu ya. True false. Nah, ya hari ini kita akan bicara masih nggak jauh-jauh ya. Jadi hari ini kita akan update lagi. Kita akan kenalan sama kalau tabel kebenaran kan kemarin baru sampai naruh aja ya. TT, TF, gitu ya. Baru kemarin sampai naruh aja. Sekarang kita coba lebih dalam isinya ada apa aja. Kira-kira gitu. Nah, saya akan kasih 3 sifat gitu ya. Kamu boleh orek-orek sebentar. Ya, jadi yang pertama itu ada yang namanya sifat komutatif. Ya, urutan preposisi dalam operasi tidak mempengaruhi nilai kebenarannya. Jadi kalau P dan Q, P konjungsi Q, itu kalau dibalik Q konjungsi P, tabel kebenarannya sama, gitu maksudnya. Walaupun kalimatnya sama, tapi dibalik, ya nilai kebenarannya akan tetap sama. Hari ini hari Rabu, tanggalnya adalah 4 Oktober. Dibalik, tanggal 4 Oktober, harinya hari Rabu, sama. Itu maksudnya. Ya, sehingga ini bisa dibuktikan. Ya, dengan P dan Q yang sama, tabel kebenarannya bernilai sama. Ya, atau bisa disebut juga ekuivalen. Ya. Kamu kan udah belajar matematika yang kayak gini. Pokoknya saya akan berbesti dengan guru matematika kamu gitu ya. Ya. Nih ya. 3/4 nih, kok boleh ngajarin anak SD. Ini dibaca sama dengan 3 tambah 4 sama dengan 7. Tapi kalau kayak gini bukan sama dengan, ekuivalen. Ekuivalen. Bahasa Inggrisnya ini, bahasa Indonesianya ini. Ya, jadi P konjungsi Q ekuivalen dengan Q konjungsi P. Ya, jadi bukan sama dengan. Kalau operasi matematika tambah kurang kali bagi dan segala macam baru sama dengan. Ya, kadang ada juga yang bikinnya kayak gini. Sama maksudnya. Ada yang kayak gini, ekuivalen sebetulnya. Jadi saya punya sifat sederhana aja ya, maksudnya kalau teman-teman baca di internet lebih banyak ada pasti Google, ChatGPT semua hidup ya. Saya tidak ambil semua kopas ke sini enggak, yang penting poin-poinnya aja. Ya, jadi urutan tidak mempengaruhi nilai kebenaran. Itu maksudnya komutatif. Ya, mau PQ-nya dibalik tetap sama. Ya, sehingga bisa dibuktikan dengan tabel seperti ini. Ya, sekaligus ini jadi contoh untuk format berikutnya. Yang ini bisa dipahami? Ya, contohnya itu ya. P-nya hari ini hari Rabu, Q-nya tanggalnya 4 Oktober, sama dengan tanggal 4 Oktober, harinya hari Rabu. Tabel kebenarannya sama. Ya. Ya. Bisa dipahami ya? Ya. Nah, berikutnya ada ini. Asosiatif. Ya. Urutan tidak mempengaruhi nilai kebenaran. Jadi mau P P atau Q-nya duluan atau Q atau R-nya duluan, ekuivalen. Mau ini yang dikerjakan duluan atau mau ininya yang dikerjakan duluan, sama. Ya. Jadi lihat ke sini dulu yang ini ya, P atau Q atau R. Jadi kalau ini dikerjakan duluan atau ini yang dikerjakan duluan, sama. Ya. Jadi ini namanya asosiatif. Kalau ini namanya komutatif. Urutan proposisi, jadi posisi P, Q, R, S-nya tidak mempengaruhi nilai kebenaran. Kalau yang ini urutan operasi. Kalau tadi urutan proposisi. Notasinya P, Q, R, S itu tidak mempengaruhi. Kalau yang ini urutan operasinya, yang mana duluan yang dikerjakan. Tidak mempengaruhi. Nah ini, saya minta kamu membuktikan. Coba orang-orang atau tulis di HP boleh.
Bantu saya menulis TF ya. Apakah yang di kiri sama dengan yang di kanan? Kalau dia disjungsi alias atau satu aja ada T, maka pasti true. Ya, ini semua ada T kecuali yang paling bawah ya. Sehingga akan T dari sini sampai sini, bawahnya doang yang F. Kiri kanan sama ya. Ya, maksudnya ketika ketemu yang kayak gini, ya dijadikan gini nggak apa-apa, gitu maksudnya. Ya, nah itu maksudnya. Ketika ketemu yang kayak gini, dijadikan kayak gini nggak apa-apa, sama aja. Ya, tetap dia akan begini. Ya, secara tabel kebenaran sama. Ya, ketika nemu yang kayak gini, ya dijadikan seperti ini bisa sama. Itu maksudnya. Kalau yang tadi bunyinya adalah urutan proposisi tidak mempengaruhi nilai kebenaran. Yang ini urutan operasi tidak mempengaruhi nilai kebenaran. Yang ini ya, operasi didistribusikan ke dalam operasi logika lainnya. Kalau kamu pernah belajar lagi-lagi matematik, saya jadi guru matematika nih. Misalnya kemarin apa ya 4 tambah 7 11 11 tambah kali 3 33 3 kali 4 12 tambah 21 33. Nah ini tadi ini kamu udah belajar ini kemarin ya. Bagi yang kabur di kantin bolos tanggung sendiri ya. Ya pas SMA nih. Ya, sekarang guru matematikmu ketawa kan? Nah, ini ya. Pasti udah pernah belajar ini dan saya tidak akan ngulang banyak-banyak ya, karena sih di SMA ada dapat. Nah, ini kan ada persamaan seperti ini. Ini bisa diurai gitu ya. Jadinya 3 kali 4 tambah sorry, bergeser. 3 kali 4 tambah 3 kali 7. Kan gini jadinya. Ya, hal yang sama juga ke sini. Formatnya sama banget, cuma beda sekarang pakai huruf. Sama ya? Saya tinggal dulu 1 jam harus ngerti balik-balik. Dilema nih, ngajar matematik tapi versi huruf ya. Nah, kita balik dulu ke masa SMA-mu yang indah itu. Ya. SMA 1,5 tahun. Oh iya, sisanya Zoom ya? Makanya nggak ngerti Pak. Oh. Baju sekolah bawahnya celana pendek. Ya udah. Ya. Kalau nemu persamaan yang seperti ini, kan ini dulu yang dijumlahin. 4 tambah 7 jadinya 11. 11-nya ini dikali kan? Ini kan sebenarnya gini, cuma nggak ditulis saja. 11 kali 3, 33 ya. Nah, sekarang kita ke kanan. 3 kali 4, 12. Tambah 21. 33 juga kan? Nah, ini secara hasil. Ya. Cuma ini bisa diuraikan menjadi yang ini. Ya. Menguraikannya kayak gini. Ya. 3 kali 4 ditambah 3 kali 7. Nah, itu ya. Hah? Gimana? Nah, kalau diuraikan maksudnya. Kalau diuraikannya. Ya, kita bicara proses penguraiannya ya. 3 kali 4 ditambah 3 kali 7. Nah, sekarang kita nggak bicara itu. Kita bicara ini. Ya, P atau Q
ya, P atau Q, ya, di N-kan dengan P atau R. Sama. Ya, kalau di matematika ini entah apa namanya, ya mungkin aljabar atau apa, saya juga lupa. Kalau di informatik logik namanya distributif. Didistribusikan ke dalam yang lain. Mas, ya mungkin di sana diuraikan, dipecah, apalah istilahnya, tapi maksudnya sama. Kalau di sini namanya distributif. Jadi yang ini biar nggak ruwet bisa dipecah jadi kayak gini. Jadi lebih sederhana dia. Ya, karena ini kan kalau ngerjain ini kita perlu lihat dua tabel kebenaran, lihat atau lihat juga dan. Kalau di sini bisa bertahap, atau dulu, baru didankan. Nah, gitu maksudnya. Kalau menyelesaikan yang ini kita perlu lihat dua tabel sekaligus. Lihat yang atau, lihat juga yang dan. Ya, lompat gitu. Nah, kalau menyelesaikan yang ini kita lihat yang atau dulu, hasilnya baru didankan. Kita ingat ya, prinsipnya adalah kita bicara kiri itu bisa diselesaikan dengan yang kanan. Nah, itu basic prinsipnya. Bahwa yang kiri kalau dirasa rumit boleh kok pakai yang kanan, gitu maksudnya. Bukan biar sama, boleh kok dibikin kayak yang kanan. Sehingga berikutnya baru kita buktikan. Bukti. Nak boleh ngomong ini ekuivalen dengan ini, mana buktinya? Buktikannya dengan tabel kebenaran. Sehingga finalnya jadinya begini. Oh, suka nonton pakai wah dong. Ya. Padahal sebenarnya sulitnya bukan di nomor 5, sulitnya di 1, 2, 3, 4. Nomor 5 itu tinggal pindahin doang. 1, 2, padahal terus balik film horor kan bara itu. Oh, sekarang. Ya. Kita sudah membuktikan secara tabel kebenaran bahwa yang ini kiri ekuivalen dengan yang kanan. Bisa didistributif. Ya, bisa didistributif.